Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini yaitu beberapa pertemuan Kahar Muzakkar dengan M. Yusuf. Takdir seperti menghendaki bahwa kakak beradik Kahar dan Yusuf harus kembali bertemu namun di jalan yang berbeda. Ketika kembali dari Amerika tahun 1953, M. Yusuf diangkat menjadi komandan RPKAD. Ketika itu juga perjuangan DITII yang dipimpin Kahar Muzakkar sedang bergejolak. Oleh Soekarno, ia juga ditugaskan sebagai asisten operasi dalam operasi militer Sulawesi Selatan dan Tenggara. Maka, mau tak mau, Yusuf harus berhadapan dengan bekas komandannya sendiri, Abdul Kahar Muzakkar, komandan dari M. Yusuf. Yusuf ditugasi menangkap hidup atau mati Kahar, sebuah tugas yang maha berat bagi pribadi Yusuf. Karena beratnya itulah sehingga hasil dari tugasnya sampai kini masih misterius. Mayor Yusuf sebagai penanggung jawab penangkapan Kahar tetap mengikuti prosedur ke-TNI-annya. Dikabarkan 12 Maret 1957 terjadi pertemuan antara Kahar dan Yusuf. Namun pertemuan itu masih diragukan sejumlah pengamat. Upaya perundingan antara pihak TNI dengan DITI terus diusahakan. Namun pemerintah RI tidak pernah sanggup dan bersedia memenuhi segala tuntutan dan permintaan Kahar. Karenanya, di mata pemerintah Republik Indonesia, perundingan dianggap gagal. Awal tahun 1961, kembali muncul prakarsa untuk mempertemukan Kahar dengan Yusuf. Sejak itu, Kahar yang sudah tercatat sebagai gembong pemberontak di mata pemerintah Republik Indonesia, kerap mengirim surat kepada Yusuf. Demikian pula salah seorang paman dan istri Kahar, Corrie van Steenhuis, juga senantiasa menyampaikan pesan lisan dari Kahar ke Yusuf. Pada tanggal 27 September 1961, Corrie menemui Yusuf di Makassar. Atas instruksi Nasution, Yusuf menyertai Corrie ke Jakarta untuk bertemu dengan KSAD Nasution. Ini Corrie tulisannya Corrie ya. Itu saya baca Corrie dalam penyebutan bahasa Inggris ya. Mohon dikoreksi kalau salah. Dalam pertemuan itu diputuskan bahwa Kahar Muzakkar akan diterima kembali ke pangkuan Republik Indonesia jika Kahar bersedia melakukan perundingan dan menyetujui kemauan pemerintah Republik Indonesia. Di Bone Putih, rencana pertemuan Kahar dengan Yusuf kembali akan dilaksanakan. Pihak Yusuf menunggu kabar dan undangan dari Kahar yang berpangkalan di Latimojong di sebuah rumah yang disebut Istana Perdamaian Bone Putih. Pada tanggal 21 Oktober 1961, Yusuf bersama Aziz Taba, AR, Malaka, Andi Matalatta, dan sejumlah perwira tinggi TNI lainnya tiba di Bone Putih. Rombongan Yusuf mula-mula ditemui oleh ayah Kahar, kemudian Corrie, istri Kahar. Corrie kemudian mengawal Yusuf dan rombongan ke markas besar Kahar. Dalam pertemuan itu, kedua prajurit perkasa berdarah Bugis itu saling berpelukan. Mata Kahar nampak berkaca-kaca. Pertemuan yang tidak bersenjata itu oleh Kahar disyaratkan supaya hanya mereka berdua. Dalam pertemuan itu disebutkan pula bahwa Kahar menyerahkan pasukannya kepada Yusuf. Gencatan senjata pun diumumkan. Pada tanggal 12 November 1961, kembali terjadi pertemuan antara Kahar dengan Yusuf. Dalam pertemuan inilah Kahar resmi menyerahkan komando atas semua pasukannya kepada Yusuf, kecuali satu batalion pengawal pribadinya yang diberi julukan Momok Ansarullah. Dalam pertemuan itu juga disebutkan bahwa keduanya kembali mempertegas sikap untuk saling melindungi. Karenanya, Kahar dianjurkan untuk menghilang dari bumi Sulawesi. Tetapi, kesepakatan kedua lelaki keras dan teguh pendirian ini agaknya hanya berlaku di kalangan pengikut Kahar. Pihak TNI secara umum, pemerintah menganggap kesepakatan itu tidak ada. Bahkan perundingan antara Kahar dengan Yusuf di Bone Putih itu dianggap gagal. Demikianlah, karena dinilai selalu gagal menyelesaikan pemberontakan Kahar di mata pemerintah Republik Indonesia, maka diadakan serangan besar-besaran terhadap Kahar dan sisa-sisa pasukannya. Tanggal 3 Februari 1965, Kahar dikabarkan telah syahid. Kahar menurut versi TNI dan pemerintah telah tertembak mati, namun anak buahnya tetap meyakini bahwa Kahar masih hidup dan utuh hingga kini. Ya, demikianlah beberapa pertemuan antara Kahar Muzakkar dengan M. Yusuf. Di sini ada gambarnya, salah satu pertemuan Kahar Muzakkar dengan M. Yusuf di Bone Putih, tapi gambarnya agak buram ya. Nih. Oke. Nah, ini salah satu pertemuan. Ini dilihatnya bagaimana ya? Oh, ini. Ini di sebelah kanan Kahar, kemudian di sebelah sini kalau kalian bisa lihat
Nih. Nah, itu pertemuan mereka berdua di Bone Putih ya. Oke. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Semoga ini menjadi ilmu baru tentang sejarah Luwu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.